Suatu malam, jam menunjukkan pukul 23.59 malam. Dito yang sedang terlentang di kasurnya dan memandang ke atas itu ingin tidur dengan nyenyak, namun tak kunjung tidur juga. Dito termenung, terlihat sedang banyak pikiran dan dia pun juga kewalahan karena tugasnya belum juga selesai dan takut makin banyak tiap harinya. Pada Senin pagi yang cerah, jam menunjukkan pukul 6 pagi, tiba-tiba HP Dito berbunyi kencang. Dito pun mendengar suara alarm itu. Dia tidak jadi tidur nyenyak dan dia pun langsung bergegas siap-siap lalu berangkat ke kantor. Akhirnya Dito pun sudah sampai di kantor. Dito yang masih merasa ngantuk langsung menuju ke mejanya dan dia melihat sudah banyak kerjaan yang menumpuk. Tibalah jam 4 sore, pekerjaan Dito belum juga selesai. Dito berpikir jika kerjaannya dilanjutkan di kantor, pasti tidak selesai. Jadi mau tak mau, Dito harus pulang ke rumah dengan membawa pekerjaannya. Saat sedang berjalan pulang, Dito melihat ada warung Padang. Dia berhenti untuk membeli makan. Dito pun membuka dompetnya dan ternyata hanya tersisa uang 10.000. Dito terlihat bingung, jika dia makan nasi rendang, pasti uangnya tidak akan cukup. Jadi Dito memutuskan untuk membeli bumbu nasi goreng saja. Dito langsung menaruh barang-barangnya, lalu mandi. Selesainya Dito mandi, perut Dito terasa lapar. Dia pun langsung masak nasi goreng dan memakannya sampai habis, sambil melihat-lihat kerjaannya, lalu mulai mengerjakannya. Dito yang sedang mengerjakan pekerjaannya sempat teringat akan keinginannya menjadi orang kaya. Dito berhayal sampai lupa dengan tugasnya. Dia pun tidak sadar jika jam sudah menunjukkan pukul 11 malam. Tiba-tiba ada suara sesuatu di lantai bawah. Dito pun mendengarkan suara aneh tersebut. Tetapi Dito tidak mempedulikannya, dia pun langsung berjalan lagi menuju ke kamarnya. Akhirnya malam ini Dito pun tertidur dengan nyenyak. Jam sudah menunjukkan pukul 12 malam, Dito pun sudah tertidur dengan nyenyak. Hari pun berganti, seperti biasa, jam menunjukkan pukul 6 pagi dan terdengar kembali suara alarm Dito. Dito pun terbangun lalu langsung mandi. Selesai Dito bersiap-siap, Dito menuju lantai bawah, dan dia kebingungan. Melihat ruangan tersebut sudah berantakan. Ruangan tersebut sangat berantakan, barang-barang Dito pun berceceran di mana-mana. Tanpa berpikir panjang, Dito langsung membersihkan ruangan yang berantakan itu. Setelah itu, dia langsung berangkat ke kantornya. Hari ini berjalan seperti biasa. Hari pun sudah sore, Dito berhenti di minimarket untuk membeli minuman. Sepulang dari kantor, Dito merasa kebingungan mengingat kejadian tadi malam. Seingat dia sudah merapikan ruangan itu. Tetapi dia juga teringat jika saat naik ke lantai atas, ada suara aneh di sekitar ruangan tersebut. Sesampainya di rumah, Dito kembali mengerjakan pekerjaannya. Dan lagi-lagi Dito teringat kejadian malam kemarin sampai akhirnya dia tertidur. Tetapi mimpinya pun terganggu oleh alarm yang berbunyi kencang. Dito kesal karena ketiduran, tugasnya jadi tidak selesai. Dengan muka pasrah, Dito berangkat ke kantor. Sampainya di kantor, Dito pun langsung memberikan pekerjaannya ke pemimpinnya. Pemimpin yang tahu jika pekerjaan Dito belum juga selesai itu pun kesal, dan Dito diberikan pekerjaan yang lebih banyak lagi yang hanya diberi waktu 2 minggu untuk mengerjakannya. Dito terlihat bingung dan sedih melihat tugas yang begitu banyak dan tidak tahu bagaimana cara agar bisa selesai dengan cepat. Sesampainya di rumah, Dito langsung masuk. Dito langsung mencari di semua sudut rumah lantai 1. Dia mencari ke sekelilingnya tanpa ada yang terlewat. Dia pun akhirnya masuk ke dalam ruangan yang jarang sekali dia masuki. Dan akhirnya Dito pun menemukan sebuah botol di meja ruangan tersebut.
Tiba-tiba keluarlah sosok tinggi besar dari dalam botol itu dan sosok itu pun berkata bahwa dia bisa mengabulkan semua permintaan Dito. Dan saat itu juga AJS pun mengabulkannya. Dito sangat terkejut melihat AJS bisa menyelesaikan semua pekerjaannya. Pekerjaan Dito benar-benar selesai, tidak ada yang tertinggal satupun. Dito berpikir tidak akan ada lagi yang bisa meremehkannya. Akhirnya, dengan raut muka yang senang, malam itu Dito tertidur dengan sangat nyenyak. Hari berganti, pagi itu Dito langsung ke kantor dan menyerahkan semua pekerjaan Dito yang sudah selesai ke pemimpinnya. Pemimpinnya pun tak percaya Dito bisa selesai dalam waktu semalam, tapi itulah kenyataannya. Teman-teman Dito yang tahu akan hal itu langsung mendekati Dito untuk meminta bantuan menyelesaikan pekerjaannya. Dito, boleh nggak saya minta bantuan untuk menyelesaikan tugas saya? Banyak banget ini. Dito pun mengiyakan permintaan temannya itu. Sesampainya di rumah, Dito langsung masuk ke dalam. Dito pun langsung mencari botol saktinya itu untuk meminta bantuannya lagi. Setelah menemukan botol itu, Dito pun langsung menyuruh AJS untuk mengerjakan pekerjaannya. Dan AJS pun langsung mengabulkannya dengan cepat. Pekerjaan Dito sudah selesai semuanya. Wah. Dito sangat senang. Dito pun memuji AJS karena sudah menyelesaikan semua pekerjaannya. Hari pun berganti. Seperti biasa, di pagi hari Dito bersiap ke kantor. Sesampainya di kantor, Dito langsung memberikan pekerjaan yang sudah selesai itu ke temannya. Temannya sangat tidak menyangka Dito bisa menyelesaikan dalam waktu semalam. Seketika itu, Dito langsung populer karena semakin banyak teman Dito yang meminta bantuannya. Dito pun menjadikan ini sebagai ladang bisnis tanpa sepengetahuan dari atasannya. Hari berganti. Pagi hari itu seperti biasa, Dito bersiap berangkat ke kantor. Dito dibanjiri banyak tugas, lalu dia memanggil AJS. Dan seperti biasa, Dito langsung menyuruh AJS untuk menyelesaikannya dalam waktu yang cepat. Semua pekerjaan Dito telah selesai. Dengan begitu, Dito sekarang menjadi orang yang sombong. Dia sering menyepelekan hal-hal kecil seperti berterima kasih dan memberi pertolongan kecuali ada bayarannya. Hari-hari pun telah Dito lewati. Dia sekarang semakin sombong. 3 bulan telah berlalu. Dito pun mendapatkan banyak sekali permintaan bantuan dari teman-temannya di meja kantor Dito. Hari berganti. Hari ini tepat bulan ketiga, hari ketiga. AJS pun keluar dari botol tersebut. AJS keluar menjadi manusia yang tampan dan gagah. AJS yang sudah menjadi manusia itu berterima kasih dengan Dito karena telah membebaskan AJS dari kutukan itu. Dan AJS pun menjelaskan bahwa AJS dikutuk oleh seseorang. Jadi jika dia ingin bebas dari kutukan tersebut, dia harus membantu seseorang selama 3 bulan 3 hari, seperti layaknya jin sungguhan. Dito yang tahu hal itu pun marah. Dia ingin AJS tetap memenuhi permintaannya. Dan Dito pun sampai memukul AJS karena sudah sangat kesal. Tetapi AJS langsung menahan pukulan Dito, lalu mendorongnya. Dan saat itu juga, Dito langsung terjatuh tak berdaya. Setelah itu, AJS pun meninggalkan Dito. Setelah beberapa hari dari kejadian itu, Dito dipecat oleh atasannya karena atasannya sudah mengetahui semua yang terjadi di perusahaan itu. Atasan Dito saat itu sudah sangat marah. Dia pun menyebutkan semua kerugiannya dan akan memenjarakan Dito saat itu juga. Dito yang menyesali perbuatannya itu meminta kesempatan sekali lagi. Tetapi atasan Dito sudah sangat marah. Jadi dia tetap membawa Dito ke kantor polisi untuk dipenjarakan. Karena hal ini sudah sangat keterlaluan. Dan akhirnya Dito sekarang menerima semua akibat dari perbuatannya. Dito pun sekarang sudah mendapatkan sanksi hukuman penjara yang setimpal.
Even